Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Karini Arianti dari semester 2C. Di sini saya akan mereview mata kuliah Hukum Pidana pertemuan ke-13 yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Eni Nuraini SAMH dengan pendampingnya yaitu Dr. Muhammad Rindi Aridayani SAMH. Pada pertemuan ke-13 minggu ini telah membahas mengenai sifat melawan hukum material yang dibagi. Yang pertama dalam fungsi negatif, mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Yang kedua dalam fungsi positif, menganggap suatu perbuatan tetap sebagai TP walaupun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang. Jadi mengakui adanya hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum positif. Apakah sifat melawan hukum harus dibuktikan? Apabila dicantumkan dalam rumusan TP secara tegas, maka unsur melawan hukum harus dibuktikan. Apabila tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan undang-undang, maka ada dua pendapat, yaitu dalam fungsi yang positif harus dibuktikan karena mempunyai unsur konstitutif. Dalam fungsi yang negatif tidak perlu dibuktikan. Kemudian ada rumusan sifat melawan hukum dalam undang-undang mengatur istilah melawan hukum. Alasannya adalah untuk adanya kekhawatiran apabila tidak diatur secara tegas, orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang akan dapat dipidana. Masuk ke dalam bab 6 ada kesalahan atau pertanggungjawaban. Yang pertama ada pengertian kesalahan, merupakan unsur subjektif dari TP, Genschrift Source Code yang tidak terdapat dalam KU tetapi terdapat dalam hukum tidak tertulis. Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan pelaku TP. Lalu ada unsur-unsur kesalahan yaitu kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya yaitu yang berupa kesengajaan atau kealpaan, tidak adanya alasan pemaaf. Kemudian ada pengertian kesengajaan, dolus atau offset. Dalam KUHP tidak ada definisi tentang kesengajaan, tapi dalam MVT kesengajaan diartikan dengan menghendaki dan mengetahui. Jadi dikatakan sengaja apabila pelaku menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya. Ada pula corak atau bentuk kesengajaan. Yang pertama kesengajaan dengan maksud atau bertujuan untuk mencapai tujuan, yaitu bentuk kesengajaan yang paling sederhana di mana perbuatan pelaku ditujukan untuk menimbulkan perbuatan yang dilarang dan pelaku menghendaki perbuatan tersebut beserta akibatnya. Yang kedua, kesengajaan dengan sadar kepastian atau keharusan. Dalam hal ini perbuatan menimbulkan dua akibat, yaitu yang pertama akibat memang ditujukan oleh si pelaku, yaitu dapat berupa delik sendiri dan dapat berupa penyertaan. Yang kedua, akibat yang tidak dikehendaki tetapi merupakan keharusan dalam mencapai tujuan, sehingga akibat ini pasti terjadi atau timbul. Kemudian ada tiga kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau bersyarat. Ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi, kemudian benar-benar terjadi. Teori apa boleh buat? Dalam teori ini, keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya adalah sebagai berikut. Akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki, bahkan pelaku benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut. Sifat kesengajaan ada dua, yaitu pertama, kesengajaan berwarna, yang dimana sengaja melakukan perbuatan berarti sengaja untuk berbuat jahat. Jadi kesengajaan perlu ada kesadaran dari pelaku terhadap perbuatan yang dilarang. Yang kedua yaitu kesengajaan tidak berwarna. Untuk dapat dipidana, pelaku cukup hanya dengan menghendaki perbuatannya dan tidak diharuskan mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana. Ada pula pembagian atau jenis-jenis kesengajaan. Yang pertama dolus determinatus, yang kedua dolus indeterminatus, yang ketiga dolus alternativus, keempat dolus generalis, yang kelima Weberse dolus generalis, yang keenam dolus indirectus, yang ketujuh dolus premeditatus. Sekian review materi pertemuan ke-13 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.